Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Suli Lorihua yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Shalom. Bagaimana perasaan mengikuti fragmen atau spontanitas singkat tadi? Ada yang tersinggung kan? Kalau ada yang tersinggung, memang singgung dia sudah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2024 ini kita merenungkan berita Natal di dalam tema sentral dari PGI dan KWI yang sudah dibaca tadi dari Lukas 2 ayat 15. Temanya, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tema ini bukan hanya sekedar berisi ajakan, tetapi juga ada teguran yang menegur cara hidup orang Kristen masa kini. Seperti yang tadi kita saksikan di dalam fragmen singkat itu. Ada teguran dari cara hidup masa kini. Suka main kalau orang mabuk saja sadar dan suka nasihat orang-orang yang ada ibadah itu. Itu berarti ada yang harus diperbaiki, ada yang harus dibenahi dari cara hidup kita, terutama ketika kita memaknai Natal Yesus Kristus. Karena itu tema ini bukan hanya sebuah ajakan, tetapi juga sebuah teguran, bahkan sebuah tamparan untuk kita semua. Mungkin kita akan berpikir dalam hal apa tema ini menampar kita. Bukankah kalimat temanya akan bagus pas sekali. Ini ajakan, mari sekarang katong pergi ke Bethlehem. Kalau ada yang ajak untuk sekarang pergi ke Bethlehem, siapa yang saya mau? Apalagi kalau dapat tiket gratis. Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk pergi ke Bethlehem yang Timur Tengah itu. Biaya paket untuk Holy Land Tour itu, Bapak Ibu Saudara, sekarang ini akan sekitar 30 sampai 40 juta satu paket untuk satu orang. Mahal ini, lebih mahal dari biaya bikin Natal lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tentu bahwa tema kita malam ini pada malam perayaan Natal Yesus Kristus bersama keluarga besar Suli Lorihua. Tema ini bukan supaya kita pergi ke Bethlehem yang Timur Tengah, tapi bagaimana sekarang kita membawa diri berjumpa dengan Yesus yang sudah terlahir di Bethlehem ini. Ada 4 hal yang bisa kita pelajari dari kalimat tema. Mari kita lihat satu persatu. Hal pertama, kata marilah itu sebuah ajakan. Kalau dalam filosofi orang Maluku, marilah itu sama deh lain baku panggil lain. Para gembala Bapak Ibu Saudara sudah menerima berita sukacita tentang kelahiran Yesus. Sesudah mereka menyaksikan bala tentara surga memuji Allah di tempat mereka, padang gembalaan, tempat mereka berkutat dengan kerasnya kehidupan sebagai gembala. Sesudah itu respons dari para gembala itu, dong terabaku tanya satu dengan yang lain, dong terabaku melawan satu dengan yang lain. Respons mereka adalah saling mengajak, lain baku panggil lain. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, tema perayaan Natal ini sungguh menegur kita. Mari kita ingat, lain harus baku panggil lain. Bukan baku panggil untuk berbintang, bukan baku panggil untuk duduk miras, tapi lain harus baku panggil lain supaya ada kepedulian sebagai sesama orang Basudara. Katong ada sama-sama sebagai persekutuan di kota Sorong, di Kabupaten Sorong, di Provinsi Papua Barat Daya ini. Ikatan kasih persaudaraan mesti semakin dieratkan dalam hidup yang sehati, sebagaimana katong pun sutema
di malam perayaan Natal ini. Melalui Natal Yesus Kristus. Ya, kita baca sama-sama ya subtemanya. Oke. 1, 2, 3. Melalui Natal Yesus Kristus, keluarga besar Suli Lorihua semakin mempererat ikatan kasih persaudaraan yang saling peduli dan hidup dalam keseharian. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari lain sayang lain, lain panggil lain, baku dengar satu dengan yang lain, bukan lain bikin lain pun hati ancur. Katong satu darah, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi, gandong itu mesti baku kele, bergandengan tangan, ale rasa, beta rasa, potong di kuku, rasa di daging. Marilah beta pengkurang ini, ale isi akan, beta pula ini, beta bagi akan para ale. Filosofi yang bisa saja sudah kita lupakan di tengah hidup orang bersaudara. Jadi ajakan marilah juga menegur kita, karena kita selalu lupa baku panggil satu dengan yang lain untuk mempererat ikatan persaudaraan. Hal yang kedua, ajakan itu untuk kapan, Bapak Ibu Saudara? Tema kita marilah sekarang. Kalau kita baca Alkitab yang tadi saya baca dari terjemahan baru edisi 2. Marilah sekarang, tidak tunggu dulu, tidak nanti sabar atau tunda lagi. Tapi sekarang, waktu ini, segera. Dan itu diperkuat kalau kita baca seluruh perikop dari bacaan kita ini. Ayat selanjutnya di ayat 16 di situ dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Jadi segera, tidak tunda-tunda waktu lagi. Para gembala itu bergegas pergi ke Bethlehem untuk berjumpa dengan Yesus. Dong kasih tinggal dong pun ternak-ternak itu. Dong tidak buat alasan, cari-cari alasan, sabar dulu. Kata ngurus domba-dombanya dulu. Apalagi mereka bukan pemilik domba, pemilik ternak ini. Dong kerja untuk orang lain. Tapi mereka tidak mencari-cari alasan. Tunggu pagi dulu, terang dulu supaya kita lihat jalan ini akan baik-baik. Bapak Ibu Saudara, para gembala ini tidak menjadikan pekerjaan dan kesibukan sebagai alasan. Di bagian ini, maka tema Natal di tahun 2024 ini sungguh menjadi teguran untuk kita. Sebab bukan kalau kita mau jujur, kita seringkali menjadikan kesibukan, menjadikan pekerjaan sebagai alasan untuk tidak datang ke persekutuan, sebagai alasan untuk tidak datang beribadah. Para gembala, Bapak Ibu Saudara, menjadikan perjumpaan dengan Yesus sebagai sebuah prioritas. Karena itu kesigapan mereka, kesediaan mereka secara total, ini menjadi contoh yang menegur cara hidup orang Kristen masa kini. Terlalu banyak bikin alasan. Kalau ada pertemuan, lalu orang tanya, posisi di mana? Di mana? Ada di mana? Dengan enteng kita membalas dan bilang OTW. OTW itu on the way, lagi di jalan, sedang dalam perjalanan. Faktanya yang terjadi baru mau ambil handuk masuk kamar mandi untuk bersama. Nanti kalau sudah dapat karena tunggu lama 2-3 jam, lalu ketemu bilang begini, maaf karena begini dan begitu. Selalu ada cara untuk cari alasan. Bapak Ibu Saudara, belajar dari para gembala, saya nggak ada alasan, ya. Jadi perayaan Natal tahun 2024 ini harus mengubah kehidupan kita. Jangan ada alasan lagi untuk ikut ibadah, untuk ada dalam persekutuan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita pergi, para gembala itu pergi
Pergi artinya bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Para gembala itu pergi dari tempat mereka mendengar berita sukacita di padang tempat kerja mereka itu, mereka tinggalkan untuk pergi ke Bethlehem. Bukan sekedar untuk membuktikan apa yang dong dengar dan dong lihat ini betul kasih, tapi mereka pergi untuk menjadi saksi tentang Yesus. Ayat 17, kalau kita baca seterusnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Para gembala, orang-orang yang di masa itu dalam kehidupan Palestina kala itu dianggap orang-orang pinggiran, orang-orang kecil yang suaranya tidak didengar, yang bahkan tidak dipercaya untuk menjadi pembawa berita. Tapi Allah pakai mereka, Allah percayakan mereka untuk menjadi pembawa berita bagi Yusuf Maria saat bertemu dengan bayi Yesus. Para gembala itu Bapak Ibu Saudara memberi waktu, membawa diri untuk berjumpa secara fisik, mengalami sebuah perjumpaan yang nyata dengan Yesus. Ini juga sebuah teguran untuk katong semua Bapak Ibu Saudara. Zaman ini zaman di mana semua serba online ya. Bahkan anak muda sekarang ini sukanya mager. Tahu mager? Anak muda mager itu apa? Malas gerak. Jadi kalau ibadah lonceng 3 bunyi, ya ikut online saja. Nanti persembahan juga kasih online saja. Yo, kalau mati pemakaman online lagi ya. Bapak Ibu Saudara, banyak perjumpaan saat ini yang sudah digantikan dengan perjumpaan-perjumpaan secara maya. Lalu kita mengabaikan perjumpaan-perjumpaan secara nyata. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus di masa Yesus lahir itu sudah ada smartphone, iPhone dan Samsung dan segala macam itu. Sudah ada jaringan internet. Pasti orang Majus, para gembala akan tetap pergi berjumpa secara fisik dengan Yesus. Itu bukan video call. Atau sekarang ini kita bisa pikir, lihat orang sakit misalnya, yang penting WA, semoga cepat sembuh, Tuhan Yesus menolong. Padahal sebagai orang bersaudara, perjumpaan secara fisik untuk saling menguatkan itu penting Bapak Ibu Saudara. Apalagi perjumpaan dengan Yesus di dalam baitnya, di dalam persekutuan-persekutuan yang beribadah yang seringkali kita lupakan. Jadi mari perayaan Natal Yesus Kristus di malam ini mengoreksi kehidupan kita supaya kita hidup berjumpa dengan Tuhan di persekutuan dalam perjumpaan yang nyata. Ya, tadi Om yang pegang berbintang itu sebilang itu oke lah. Sebilang akan untuk katong semua. Mari selama katong masih bisa melangkahkan kaki datang dalam persekutuan, kecuali kalau sakit, saya bisa berjalan, atau kalau ada di tempat pekerjaan, ada di perjalanan di kapal dan lain sebagainya, ya ibadah-ibadah online bisa kita ikuti dan itu cukup menolong, sangat menolong kita. Tapi kalau kita masih bisa bawa diri berjumpa dengan saudara, masih bisa bawa diri ada dalam persekutuan dengan saudara, jangan mager Bapak Ibu Saudara. Pergi, bergerak bersama sebagai persekutuan. Zaman ini memang sudah semakin canggih, tapi jangan iman tergilas oleh kecanggihan zaman. Hal yang keempat Bapak Ibu Saudara, para gembala ini pergi ke Bethlehem. Bethlehem Efrata, sebuah kota kecil di Yehuda yang kurang lebih 9 atau 10 km dari Yerusalem. Bethlehem
Namanya berarti rumah roti. Di Bethlehem Daud lahir, Raja Daud lahir, Yesus lahir. Bethlehem yang kecil ini ternyata menjadi berkat yang besar. Katong yang merayakan Natal hari ini, sepanjang ketong usia ketong sudah merayakan Natal tahun demi tahun. Hari pada perayaan Natal Yesus Kristus di malam ini, setiap perjumpaan kita dengan Tuhan, Tuhan yang sudah lahir, tetapi yang akan datang kembali sebagai hakim. Perjumpaan ini harus mengubah kita. Perjumpaan ini harus membentuk kita untuk menjadi alat berkat Tuhan bagi sesama. Kalau para gembala mengalami pembaruan hidup, pembaruan sikap mereka berubah. Ya, status tetap gembala, mereka tetap gembala. Statusnya tidak berubah, tetapi hidup berubah. Pribadi yang memuji dan memuliakan Allah. Kalau kita baca selanjutnya dalam teks kita. Dan karena itu maka malam ini, saat kita merayakan Natal Yesus Kristus, biarlah rahmat Tuhan dalam perjumpaan kita dengan Tuhan juga mengubah kita. Karena merayakan Natal, Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar pesta dengan banyak makanan dan minuman yang berlimpah, dengan baju baru, dengan dekorasi yang indah, dengan acara yang memuaskan hati. Tapi merayakan Natal Yesus Kristus adalah dengan membawa diri berjumpa dengan Allah, membawa diri menjadi alat berkat yang berbagi kasih sukacita dan berkat dari Yesus bagi semua. Tuhan memberkati Om Pela, Anak Pela, keluarga Pela dan semua. Tuhan menolong selamat merayakan Natal Yesus Kristus. Selamat mempersiapkan diri menjalani masa-masa Advent dengan siap diri secara sungguh dan selamat memasuki tahun yang baru. Tuhan berkati kita dengan firman.